Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radisti Cahya Angriana dengan NIM 24020102096. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Resiko pada Bank Umum berdasarkan POJK nomor 18 POJK 03 2016. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Resiko. Selanjutnya, latar belakang. Industri perbankan saat ini menghadap tantangan yang semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, inovasi produk keuangan, serta dinamika ekonomi global, meskipun digitalisasi peningkatan efisiensi, namun juga menimbulkan resiko baru seperti resiko teknologi informasi, resiko operasional, dan resiko fraud. Oleh karena itu, Bank Umum diwajibkan menerapkan manajemen resiko secara menyeluruh. Sebagai pedoman, OJK menerbitkan POJK 18 POJK 03 2016 untuk memperkuat pengolahan resiko perbankan. Selanjutnya, pengertian manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan metodologi dan prosedur yang digunakan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko dari seluruh kegiatan usaha bank. Tujuan utama manajemen resiko adalah meminimalkan potensi kerugian serta memastikan resiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima sesuai dengan profil resiko bank dalam POJK 18 tahun 2016. Manajemen resiko menjadi bagian penting dari penerapan good corporate governance. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis resiko bank. Berdasarkan POJK 18 POJK 03 2016, terdapat 8 jenis resiko yang wajib dikelola oleh Bank Umum. Yang pertama adalah resiko kredit, yaitu resiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, resiko pasar, yang timbul akibat perubahan kondisi pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Ketiga, resiko likuiditas, yaitu resiko ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, jenis-jenis resiko bank yang kedua. Selanjutnya terdapat resiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau gangguan sistem. Kemudian resiko umum atau resiko hukum yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis. Resiko reputasi berkaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat. Resiko strategik akibat kesalahan pengambilan keputusan strategis. Dan yang terakhir, resiko kepatuhan, yaitu resiko akibat tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Seluruh resiko ini saling berkaitan dan harus dikelola secara terpadu. Selanjutnya, di sini ada prinsip umum manajemen resiko. Dalam penerapannya, manajemen resiko bank harus berpedoman pada beberapa prinsip utama, yaitu adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, tersedianya kebijakan dan prosedur resiko yang jelas, serta penerapan proses manajemen resiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar manajemen resiko berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Selanjutnya di sini ada peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam manajemen resiko. Antara lain menyetujui kebijakan manajemen resiko, mengawasi pelaksanaannya, serta mengevaluasi efektivitas sistem manajemen resiko yang diterapkan oleh bank. Selanjutnya, peran direksi. Sementara itu, direksi bertanggung jawab dalam mengembangkan budaya sadar resiko atau risk culture, menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, menjamin identifikasi satuan kerja, manajemen resiko, serta milenial, dan mengendalikan profil resiko bank secara berkala. Selanjutnya di sini ada proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi resiko untuk mengenali potensi resiko, pengukuran resiko untuk menilai dampak dan tingkat resiko, pemantauan resiko agar tetap dalam batas yang ditetapkan, serta pelaporan resiko sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Selanjutnya di sini ada contoh penerapan manajemen resiko. Contoh penerapan manajemen resiko dapat dilihat saat bank meluncurkan produk baru seperti mobile banking atau pinjaman digital. Sebelum diluncurkan, bank wajib melakukan analisis resiko teknologi dan operasional, kajian hukum dan kepatuhan, serta uji coba terbatas. Jika proses ini tidak dilakukan dengan baik, bank berpotensi mengalami resiko fraud, peningkatan kredit bermasalah, hingga sanksi dari OJK. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, POJK 18/POJK 03/2016 memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi bank umum dan mengelola resiko secara sistematis dan terintegrasi. Manajemen resiko merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Dengan dukungan peran aktif direksi, Dewan Komisaris, dan sistem pengendalian internal, dengan penerapan yang konsisten, bank dapat memperkuat ketahanan usaha, menjaga stabilitas perbankan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.